Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini, tanggal 13 September tahun 2022. Dan seperti biasa, trader semuanya, saya kembali lagi ke hadapan para trader untuk membawakan sedikit analisa trading harian kita pada hari ini. Kita akan membahas beberapa pair, menganalisa baik secara teknikal maupun secara fundamental, dan saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa sedikit memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader pada hari ini. Oke, rekan trader semuanya, seperti biasa ya, kita langsung aja mulai dari analisa harian kita pada hari ini ya. Dan analisa harian kita pada hari ini seperti biasa kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader semuanya? Untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika, sekarang saya lihat dulu, sabar trader. Nah, ini dia. Pergerakan dari indeks dolar Amerika, kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini menjelang setelah masuk di pasar Asia, indeks dolar Amerika tendensi yang sangat kuat, lebih banyak bearish, dan seperti yang telah saya bilang kemarin bahwa kemarin dia sempat menembus level yang paling terendah di 107.788 ya. Hari ini dia masih tetap bergerak ya, dengan tendensi rentang hariannya antara 108.062 sampai 108.275. Ya, lebih banyak tendensi bearish yang terjadi di pasangan mata uang ini di indeks dolar Amerika. Dan kalau kita melihat secara garis besar sekarang ya, di time frame 1 jam dia masih bisa mengalami penurunan terus ya. Masih bisa mengalami penurunan terus, dan saya bisa bilang bahwa penurunan yang akan terjadi minimal masih bisa sampai di daerah sini. Ya. 108.109. Dan ingat, setelah itu dia akan mencoba untuk mengalami kenaikan ya. Dengan tingkat kenaikan yang tertinggi menurut analisa saya adalah di seputaran 108.228. Tapi ingat trader semuanya, apabila memang tendensi hari ini lebih banyak menjadi bearish, minimal dia bisa sampai di 107.985 atau di titik yang paling maksimal terjadinya penurunan di seputaran 107.942. Oleh karena itu, saya memberikan batasan bahwa pergerakan yang akan terjadi adalah di seputaran sini. 107.942 apabila mengalami penurunan, dan apabila mengalami kenaikan di 108.228. Itu adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimana kita masuk ke Euro USD. Untuk Euro USD, Bapak Ibu semuanya, pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas bahwa dengan penurunan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat Euro USD mengalami bullish yang sangat luar biasa, di mana tendensi harian pada hari ini dia lebih banyak bullish dengan rentang harian di 1.01149 sampai 1.01461 ya. Dengan penurunan yang sangat luar biasa, dengan kenaikan yang sangat luar biasa, saya bisa memberikan masukan bahwa dia ini masih bisa mengalami kenaikan ya. Minimal kenaikan dia itu sampai di 1.01461 daerah sini. Tapi ingat trader, sekarang dia masih masuk di pasar Eropa, menjelang pasar Eropa. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa menembus sampai di level tertinggi di seputaran. Nah, ini dia, saya kasih gambar dulu di sini. Nah, 101.1649 ya. Dan apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya, penurunan dia itu minimal dia bisa turun sampai di 1.01219. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, apabila memang dia sesuai dengan prediksi, pergerakan dia itu dari 1.01219 sampai 1.01649 ya, ini yang akan terjadi pada Euro USD. Selanjutnya bagaimana pound sterling, angkel saham dolar. Untuk pergerakan pound sterling, angkel saham dolar sudah sangat jelas ini bahwa seperti pergerakan Euro USD, pound sterling, angkel saham dolar juga tendensi hari ini lebih banyak ke bullish ya. Menjelang pasar Eropa, dia agak sedikit mengalami penurunan, ya, pelemahan sedikit, tapi tetap tendensinya lebih kuat ke bullish pada hari ini dengan rentang harian di 1.16672 sampai 1.17072. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, ini dia pola pergerakannya. Dan saya bisa bilang bahwa kalaupun dia
Gini, trader, kalau dia mengalami kenaikan, mungkin kenaikan dia itu paling sekarang ya, tertuju kenaikan dia itu mungkin sampai arah sini nih. Taruhlah di sini ya. 1.17010. Tapi dia akan mengalami penurunan, dan penurunan dia itu paling rendah itu menurut saya sampai daerah sini. Nah, ini sorry, nah penurunan dia sampai daerah sini. Tapi ingat trader, setelah dia mengalami penurunan, dia akan mengalami kenaikan lagi dengan tingkat kenaikannya. Itu saya bisa memberikan gambaran bahwa dia bisa sampai di 1.17315. Oleh karena itu harap diperhatikan karena hari ini banyak sekali news yang akan terjadi. Ya, dan saya akan memberitakan tentang news. Nah, ini dia trader. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Dari harap diperhatikan di 1.16771 sampai 1.17315. Nah, ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Harap diperhatikan dengan tujuan pertamanya di 1.17010 dan apabila dia mengalami kenaikan paling maksimal itu di 1.17315. Tapi ingat hari ini ada news yang sangat luar biasa, jadi harap diperhatikan. Kita selanjutnya masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Bapak Ibu semuanya, untuk pergerakan gold hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa gold hari ini tendensi gold lebih banyak bearish. Dia agak sedikit sama dengan indeks dolar Amerika karena banyak pergerakan politik yang terjadi sehingga gold ini lebih banyak bearish pada hari ini. Dengan rentang harian dari 1719 sampai 1727 ya, kita akan lihat bagaimana ke arah pergerakan dari gold hari ini ya. Dengan tingkat terendah apabila terjadi penurunan di seputaran 1715 ya, saya masih bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun minimal sampai ke 1718. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan paling maksimal itu di seputaran 1729. Oleh karena itu, saya tidak mau bilang dia bisa turun sampai 1715, tidak. Tapi minimal dia bisa sampai di arah sini. Minimal dia bisa sampai ke arah 1718 ini ya. Dan apabila dia lanjut, tidak tertutup kemungkinan dia sampai ke 1715. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke USD JPY, yen Jepang. Nah, untuk USD yen Jepang trader semuanya, nah ini kita langsung masuk aja ya. Nah, USD yen Jepang trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pada hari ini lebih banyak bearish, pelemahan terjadi terhadap dolar Amerika, dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya dengan rentang harian dari 142.330 sampai 142.828 ya. Kita bisa lihat arah pergerakannya sekarang dia masih sideways, dan menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi. Menurut saya dia masih bisa turun lagi minimal sampai ke 142.210. Dan setelah itu dia akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tendensi dia apabila terjadi penurunan di seputaran 142.204, dan apabila terjadi kenaikan yang paling maksimal itu bisa sampai di 142.714. Nah, ini dia. Ini dia arah pergerakannya. Nah, ini dia. Harap diperhatikan oleh para trader ya. Nah, oke, trader semuanya. Tapi sebelumnya trader, saya mau memberikan sedikit masukan dulu buat para trader semuanya bahwa hari ini harap diperhatikan news yang akan terjadi. 12 menit lagi ada news tentang pound sterling ya, indeks pendapatan. Nah, nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, 15.00 ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Inggris. 16.00 ada sentimen ekonomi. Nah, ini harap diperhatikan ini harap diperhatikan. Dan terakhir pada pukul 19.30 tentang inflasi, indeks harga konsumen. Ini harap diperhatikan. Jadi hari ini newsnya ini sangat dahsyat. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa 13 September tahun 2022. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan masukan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh para trader semuanya. Akhir kata saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Ciao.